Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Emang hari ini yang datang cuma bisa 4 orang ya? Ya. Yang lainnya lagi nggak bisa datang? Ya, ada praktikum. Praktikum pun yang lain? Oh, tugas ya nggak apa-apa ya. Maksudnya kita latihan kayak gitu meskipun yang datang cuma 4 atau dikit kayak gitu harus tetap kita latihan kayak gitu biar istiqomah untuk latihan kita. Oke, seperti biasanya kayak gitu sebelum kita mulai ke latihan kita biar nanti latihannya lancar, biar nanti latihannya istilahnya kita dapat materi juga nanti bisa enak kayak gitu, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan salah satu mau mimpin doa dulu. Ya, saya. Oke, silakan. Mulai. Berdoa. Oke, udah doa kayak gitu. Kemudian saya sebelum mulai juga mau ngingetin lagi kayak gitu, jangan lupa ini kan kondisinya masih pandemi kayak gini nanti. Jadi selama kita nanti latihan ini, selama nanti saya ngasih materi kayak gitu, tetap dijaga protokol kesehatannya, maskernya tetap dipakai kayak gitu, tetap juga jaga jaraknya ya. Oke, siap? Ya. Oke, sebelum kita mulai kayak biasa kan kita kayak latihan-latihan kita sebelumnya kita punya kontrak kelas kita atau kalau di kelas itu boleh ngapain, nggak di kelas itu nggak boleh ngapain aja. Ada yang masih ingat? Biasanya kita latihan nggak boleh ngapain aja. Siapa? Oke, Nggak boleh tidur. nggak boleh tidur. Kemudian apa lagi? Nggak boleh makan minum. Nggak boleh makan minum kayak gitu. Kemudian yang lainnya ada masih ingat atau apa aja selainnya yang disampaikan sama Alfi tadi? Ya, silakan Ayu. Ini nggak boleh bicara sendiri sama nggak boleh main HP. Oke, itu ya teman-teman masih ingat kayak gitu buat aturan-aturannya kayak gitu buat latihan kita itu kan udah kita terapin kayak sebelum-sebelumnya kayak itu kan biar latihan kita lancar, biar nanti teman-teman juga dapat materinya maksimal. Oke? Oke. Hari ini kita bakal lanjutin materi yang dari minggu kemarin yang soal HPI kayak gitu. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar soal apa? Yang masih ingat belajar soal apa? 4 poin HPI. 4 poin apa? Nah, itu namanya poin apa? Poin. Apa yuk? Aturan. Jadi aturan-aturan yang ada di HPI kayak gitu. Nah, kan ada tadi kan Farah udah nyebutin ada 4 kayak gitu. Ada yang masih ingat 4 itu apa aja? Oke, silakan Alfi aja. 4 aturan tadi apa aja yang ada di HPI? Aturan HPI. Yang pertama itu ada pembedaan. Ada pembedaan. Terus yang kedua ada perlakuan. Ya. Yang ketiga ada senjata dan taktik. Ya. Yang keempat itu ada perlindungan spesifik. Oke, ada 4. Udah cukup 4 ini atau masih ada yang kurang? Sudah ada. Oke, udah. Kan tadi ada 4. Kita masuk yang pertama yang ke pembedaan. Ada yang tahu atau yang masih ingat prinsip pembedaan itu apa yang dimaksud? Prinsip pembedaan yang ada atau aturan pembedaan yang ada di HPI. Ada yang ingat? Siapa? Farah, Ayu? Oh, Ayu, ya silakan. Jadi yang dimaksud yang aturan pembeda itu tadi itu kalau ada suatu rencana penyerangan, jadi harus bisa bedain nih antara orang sipil sama tentara lawannya. Jadi harus bisa dibedain. Ya. Tadi kan di pembedaan itu ada poin-poinnya. Yuk, masih ingat nggak? Poin-poinnya itu apa aja? Ya, kalau setahu yang pertama itu orang sipil itu dilarang dibunuh. Ya. Sama juga dilarang menghancurkan objek sipil. Ya. Sama memakai senjata itu yang bisa menjadi korbannya. Jadi enggak yang bisa mengakibatkan korban yang banyak. Oke, kayak gitu itu yang soal pembedaan ya. Kemudian yang kedua apa? Perlakuan. Yang perlakuan ada yang masih ingat yang prinsip perlakuan itu apa aja? Yang masih ingat? Oke, Alfi kalau kayak gitu apa prinsip perlakuan itu apa aja? Jadi itu yang salah satunya itu kayak pembunuhan, terus penyiksaan yang kejam itu sama yang menandakan itu dilarang. Ya. Terus kayak orang sipil
cemilan itu juga harus dimakan, juga harus diberi ilmiah. Oke, ada lagi? Ada yang lainnya? Ada yang mau nambahin? Yang tadi yang soal prinsip perlakuan kayak gitu. Oke, udah kayak gitu. Jadi intinya itu ya di prinsip perlakuan adalah gimana ketika berperang itu memperlakukan misal warga sipil itu harus seperti apa, gimana harus memperlakukan tawanan perang itu gimana harus memperlakukan tentara musuh yang udah menyerah gitu, yang mereka udah nggak bisa menyerah itu entah karena emang dia benar-benar menyerah mengalah di perang atau dia emang udah nggak bisa melawan kita. Itu yang harus dilakukan itu apa aja, yang itu yang termasuk atau yang di dalam prinsip perlakuan itu di situ. Kemudian itu kan tadi yang prinsip perlakuan yang nomor 2. Kemudian yang ketiga itu ada senjata sama taktik. Ada yang masih ingat senjata sama taktik itu apa? Tadi kan Aul, sekarang Aul. Oke, saya coba dijawab ya Mas ya. Ini jadi tujuan perang itu melemahkan kekuatan dari militer musuh gitu. Jadi hal-hal yang dilarang tuh kayak misalnya nih penyanderaan, nah itu nggak boleh. Terus kayak menyamar sebagai warga sipil itu dilarang juga. Terus menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu ditimbulkan, nah itu juga dilarang. Oke, udah lengkap ya tadi yang disampaikan sama Aul soal senjata sama taktik. Jadi tadi yang sudah disampaikan benar kayak gitu. Kemudian kita ke prinsip yang terakhir yaitu perlindungan spesifik. Tadi kan yang belum jawab siapa? Farah, silakan. Jadi di perlindungan spesifik itu kita tuh nggak boleh pakai anak di bawah 15 tahun buat berperang kayak gitu. Terus ada juga tempat-tempat bersejarah atau budaya itu nggak boleh dihancurkan gitu. Terus ada juga perempuan itu dilindungi kayak gitu sama dihormati. Oke, cukup ya Mas. Itu tadi materi kita yang dari minggu kemarin ya itu kan tadi teman-teman udah paham yang soal aturan-aturan apa aja yang ada di KPI ya gitu. Nah sekarang kita bakal masuk ke materi selanjutnya gitu. Kan tadi kan teman-teman udah paham nih soal aturannya gitu. Aturannya itu apa aja, isinya itu apa aja, poin-poinnya itu apa aja, teman-teman udah tahu. Nah sekarang di materi kita selanjutnya kita bakal istilahnya kita bakal mengetahui contohnya kasus secara langsung kayak gitu. Misalnya misal kasus ada kejadian ini ya gitu, ternyata melanggar ini. Biar apa? Kenapa kita belajar ini? Biar teman-teman tuh nanti bisa tahu kayak gitu. Misal contohnya sekarang yang lagi hits apa soal apa? Yang kemanusiaan soal apa? Nah, yang soal Gaza kan. Nah, biar nanti teman-teman tuh juga bisa istilahnya bisa tahu atau teman-teman udah punya ilmu. Oh, ternyata yang di Gaza ini melanggar prinsip ini. Nah, kayak gitu nanti tujuannya kita hari ini belajar hari ini itu seperti itu. Oke, kita lanjut langsung ke materi selanjutnya aja ya. Oke, jadi hari ini nanti kita bakal belajar soal yang HPI yang di kejadian secara nyata kayak gitu. Nah, kita bakal bermain kayak gitu. Dengan ini kardus gitu. Oke, ini ada bola kayak gitu, silahkan tiap orang milih 4 kayak gitu, 4 bola. Warnanya sama aja, tiap orang beda-beda, silahkan. Oke, 4 ya. Oke. Tenang. Oke, 4. Yang beda ya, nanti kita bisa bedain nanti pas mainnya, pas waktu main gamenya bisa tinggal bunyi. Udah? Oke, udah. Oke, hari ini nanti kita bakal belajar, istilahnya belajar yang tadi, kemudian juga sambil main juga gitu. Jadi gini nanti mainnya kayak gitu. Nanti saya kan bakal bacain contoh lah, bakal ada apakah nanti berita atau nanti mau nunjukin gambar kayak gitu. Nah nanti teman-teman silahkan masukin dari kasusnya tadi atau dari gambarnya tadi, teman-teman masukin ke misal itu ada pelanggarannya, kalau teman-teman melanggar soal pembedaannya kayak gitu, silahkan nanti masukin ke kardus
kardus yang di kardus di pembedaan. Paham? Misal ternyata menurut teman-teman itu melanggar dua prinsip, ya udah teman-teman masukin ke 2 kardus. Itu kan ada 4 kan? Oke, udah siap? Oke, nanti kita kan tetap masih kondisi pandemi, nanti dilempar aja ya. Dilempar sampai masuk. Oke, udah dapat semuanya bolanya? Udah. Oke, udah. Kalau gitu kita masuk ke kasus yang pertama. Yang gampang dulu. Oke, jadi dengerin baik-baik ya. Jadi ini pengakuan salah seorang tentara ketika dia dulu ikut perang, dia seorang mantan tentara, kemudian dia mengakui setelah dia selesai perang itu kembali dari perang, dia bilang gini, menghilangkan makanan dan air milik penduduk sipil adalah salah satu yang kita lakukan untuk memenangkan perang, karena ketika tidak ada makanan dan air mereka akan lemah. Ya, paham? Oke, udah ya. Kalau udah silakan. Menurut teman-teman dari kasus yang tak bacain tadi, melanggar prinsip yang mana? Oke. Udah, satu aja. Berarti ini. Oke, udah. Oke, udah. Ini ada 2 yang masukin ke mana ini? Ini apa? Perlindungan spesifik sama satu yang masukin ke senjata sama taktik kayak gitu. Ke yang senjata sama taktik kayak gitu. Siapa tadi yang masukin senjata sama taktik? Alfi sama Farah. Kenapa masukin kalau dari kasusnya tadi itu ternyata masuk ke yang melanggar senjata sama taktik? Jadi, siapa yang mau jawab? Ya. Ya, silakan. Karena itu kan jadi salah satu taktik dari musuh buat merampas dari persediaan logistik dari musuhnya. Berarti prinsip yang dilanggar itu apa? Karena di prinsip senjata sama taktik itu nggak boleh. Belum ambil persediaan dari orang. Oke, Farah, alasannya kenapa masuk ke senjata sama taktik? Kalau menurut Alfi sama Farah itu masuk ke melanggar ke senjata sama taktik kayak gitu. Nah, kemudian ini berarti Paul sama Ayu masuk ke apa tadi? Perlindungan spesifik. Kenapa masukin ke perlindungan spesifik? Silakan Ayu apa Paul? Ya, silakan Ayu. Karena kan kalau menurut aku itu kan kalau dari kayak logistik bahan makanan yang itu harus Kalau Ya mungkin karena perlindungan kan ini dari bahan pangan itu kan berarti apa ya yang dibutuhkan dari musuh gitu kan. Itu kalau dikurangin akan kalau menurut yang Alfi sama Farah masuk apa enggak ke yang perlindungan spesifik, atau sebenarnya perlindungan spesifik itu melindungi ini. yang seingat saya yang perlindungan spesifik itu juga ada pasokannya gitu loh. Jadi pas yang diterangin kemarin itu dua-duanya tentang pasokannya kita tuh sama-sama dua-duanya. Malah dia lebih dapat aktif sih. Berarti bisa masuk ke dua-duanya itu. Berarti bisa masuk ke yang senjata taktik sama perlindungan spesifik. Oke, berarti udah sepakat yang kasus ini? Oke.
itu ya, berarti emang setiap kasus itu tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mananya kayak gitu, dan memang bisa itu melanggar dua aturan kayak gitu, dua aturan dilanggar sekaligus kayak itu bisa juga. Jadi enggak selalu yang dilanggar itu cuma satu kasus satu aturan aja. Oke, silakan di balik itu. Oke, sekarang kita ke kasus selanjutnya kan. Ada, saya tak bacain lagi ya gitu ya. Udah siap? Siap. Ini juga saya mungkin ini ada dari berita kayak gitu, di berita di CNBC kayak gitu, tak bacain ya. Menurut saksi mata, tentara militer membawa pergi seorang dokter. Ketika dokter itu dibawa, tangannya diikat di belakang punggungnya. Sebuah tas hitam diletakkan di atas kepalanya dan dia diseret dari kediamannya oleh tentara. Gimana? Mau tak ulangi lagi? Ulangi lagi? Atau udah? Ya udah. Silahkan dimasukin ke yang menurut teman-teman dilanggar kayak gitu. Ini mana? Sini. Oke, beda-beda. Udah? Oke, ini beda-beda, ada 3 kotak yang di teman-teman masukin gitu. Yang pertama soal yang perlakuan itu, dari yang perlakuan ini ada Ayu sama Alfi. Kenapa? Masukin ke perlakuan gitu. Coba, oke, Alfi. Jadi kenapa masuk perlakuan kan tadi salah satu perlakuan itu kan dokternya itu diseret, jadi kayak masuk ke adanya penyiksaan yang kejam dan merendahkan martabat buat dokternya. Merendahkan martabat ya, karena seharusnya manusia itu tidak diperlakukan seperti itu, diseret, tangannya diikat di belakang kayak itu ya, berarti kamu tak. Kemudian kalau siapa? Ayu? Kalau menurut Ayu itu ini ya, poin pemindahan paksa orang sipil, jadi kan dokter itu masuk orang sipil, melanggar dari yang pertama. Oke, berarti satu yang di poin perlakuan aja dia udah melanggar 2 hal ya kayak gitu. Karena yang pemaksaan, pemindahan paksaan, sama juga yang soal apa tadi? Merendahkan martabat. Kemudian kita yang apa ini? Pembedaan. Oke, yang pembedaan kayak gitu. Ini yang pembedaan. Oke, Farah, silakan. Itu yang pas di poin kita kan di pembedaan harus bedain orang sipil sama pembatas yang host. Tapi kan dokter masuk di orang sipil, jadinya tadi itu di pembedaan. Karena dia nggak harusnya dilindungi kan, harusnya itu kan ada yang nggak boleh diserang kayak gitu kan. Oke, sekarang kalau ini yang senjata sama. Oh iya, perlindungan spesifik. Kenapa nih? Siapa ini? Aul sama? Kayak Farah tadi sih, itu karena dokter itu kan, jadi yang dia dilakukan kayak gitu seharusnya dilarang. Harusnya dilarang ya, berarti kan emang yang itu nggak boleh ya, kan? Nggak boleh diserang kayak gitu. Kemudian ini kalau Alfi? Tadi karena dokter kan masih salah satu tenaga medis yang seharusnya itu dilindungi. Benar sekali gitu. Jadi benar semua ya jawabannya, karena yang tadi sudah saya sampaikan kayak gitu, karena mungkin mungkin nggak hanya melanggar satu prinsip aja atau satu aturan aja, itu bisa melanggar satu kasus itu bisa banyak melanggar aturan-aturan yang ada. Oke, udah ya. Oke, silakan diambil lagi buat bolanya. Oke, sekarang tadi kan kasus kayak itu tadi kan kasus saya bacain berita ya. Sekarang ada gambar, ketika ada mungkin suasana waktu perang kayak gitu kayaknya di mana ya? Saya juga di Timur Tengah kalau nggak salah. Bukannya bukan di Palestina tapi di Timur Tengah kayak gitu. Ada gambar, nanti silakan teman-teman, menurut teman-teman ini tuh melanggar yang aturan mana gitu. Ini gambarnya. Itu anak
Ya silakan teman-teman sendiri aja. Oke, udah? Oke, udah. Sekarang silahkan teman-teman masukin atau teman-teman menurut teman-teman dari gambar ini tadi itu melanggar aturan yang mana? Silakan. Ya, silakan langsung masukin. Ini mana? Ini. Udah? Oke, ini ada dua ya. Tadi itu yang pertama perlindungan spesifik kayak gitu. Silakan. Kenapa ini masuk ke perlindungan spesifik? Siapa yang tadi masukin? Oh, semuanya. Siapa salah satu? Tadi saya ingat saya yang perlindungan spesifik itu ada bocornya, jadi kan tadi anak kecil gitu loh. Oh, ada bocornya kayak gitu. Padahal seharusnya di perang itu nggak boleh pakai orang yang anak di bawah 15 tahun. Anak di bawah 15 tahun tidak boleh dipersenjatai. Gitu. Kalau yang lainnya kenapa masukin? Punya alasan yang berbeda nggak? Kenapa masukin yang tadi ke perlindungan spesifik? Sama? Yang lainnya juga sama? Oke, berarti sepakat ya, memang melanggar bahwa anak di bawah 15 tahun itu nggak boleh dipersenjatai. Oke, sekarang ini ada satu yang masuk ke senjata dan taktik. Kenapa? Tadi karena anak kecil kan termasuk keluarga orang miskin. Tadi juga di belakangnya kan juga ada tentara, itu melanggar prinsip yang menggunakan rahasia sebagai perisai seperti itu. Nah, benar banget, benar yang disampaikan sama Alfi tadi. Jadi bisa jadi kan ini di foto ini kan ada warga anak kecil, ada warga sipilnya kayak gitu. Nah, ketika dia menggunakan di situ kan musuhnya nggak boleh menyerangnya, nggak boleh diserang. Mungkin itu juga strategi untuk melindungi biar dia nggak diserang kayak gitu. Nah, itu juga melanggar yang tadi. Nah, sekarang gini, kalau yang tadi soal kan tadi kan ada apa ya? Ada yang dia itu menggunakan anak kecil, di sampingnya ada anak kecil buat melindungi dia. Kalau sebagai tentara musuh itu gimana? Dia tahu nih di depannya ada tentara musuhnya, tapi juga ada warga sipil. Kayak gitu gimana? Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Kalau yang lainnya? Nggak boleh. Boleh. Ada yang bilang ada yang boleh, nggak boleh? Nggak boleh. Tapi jadi itu kalau di perang itu ada yang namanya, atau di HPI itu ada yang namanya dilema kombatan ya, itu ada yang namanya dilema kombatan. Yang dimaksud dilema kombatan itu seperti apa? Ya kayak tadi ya gitu. Jadi ketika musuhnya, dia tahu musuhnya itu ini sebenarnya ada tentara, tapi dia dilindungi oleh warga sipil yang nggak boleh diserang. Jadi kan dia dilema nih, apakah ini diserang karena itu musuhnya, atau nggak diserang karena itu ada warga sipilnya. Nah, kalau dilema kayak gitu juga harusnya dia tetap nggak nyerang. Kan kita nggak tahu ketika tentara sedang berada di medan perang itu apakah seperti itu atau beda, kita nggak tahu. Tapi kan itu yang namanya dilema kombatan. Ketika dia menyerang dan terkena menyerang warga sipil, berarti dia tetap juga melanggar yang pembedaan. Oke, itu ya. Itu tadi kasus-kasusnya itu. Nggak terasa nih, ternyata udah hampir jam 5, udah mau sore kayak gitu. Teman-teman juga udah kayaknya udah dijemput sama bapak ibunya kayak gitu. Ya kan. Jadi kita akhiri aja buat pertemuan kita hari ini, latihan kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri atau kita tutup latihan hari ini, ada yang mau menyimpulkan atau ada yang mau menyimpulkan dari hasil kita latihan kita hari ini tadi? Siapa? Ya, silakan. Nah, jadi setiap konflik atau perang yang terjadi itu nggak cuma bisa melanggar dari satu prinsip atau satu aturan tadi, jadi bisa jadi itu melanggar 2 atau 3 prinsip sekaligus. Mungkin dari kasus-kasusnya tadi ada yang tadi udah pada bisa ya istilahnya masuk ke
pelanggaran yang mana teman-teman udah paham ya? Ya. Oke, kalau udah paham kayak gitu, sebenarnya mungkin masih ada beberapa poin yang belum kita bahas di latihan hari ini. Nanti mungkin bisa disampaikan atau bisa kita bahas lagi di latihan kita selanjutnya. Oke, seperti biasa untuk menutup latihan kita pada hari ini bisa kita doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Tadi Farah yang lainnya. Silakan. Semangat kalau mau pulang. Iya nih. Oke teman-teman, sudah selesai hari ini ya. Kita sudah dulu berdoa mulai. Selesai. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman buat udah datang latihan hari ini kayak gitu. Hati-hati di jalan kayak gitu kalau nanti waktu pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.